Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, Sobat Trader dimanapun berada, gimana kabarnya? Tentunya saya doakan semoga sehat selalu, lancar selalu, juga dimudahkan selalu dalam segala urusan dan aktivitasnya. Amin, terutama dalam urusan tradingnya. Oke, di video kita kali ini tentunya seperti biasa ya, kita akan bahas mapping dan outlook XAUUSD buat minggu depan, khususnya buat besok ya, hari Senin tanggal 8 Desember 2025. Kita langsung aja ke analisa teknikalnya. Oke, tentunya saya di sini fokus di gold ya, di XAUUSD. Dan ini udah saya mapping sebenarnya buat besok ya, Senin, tentunya tanggal 8 Desember 2025. Wah, di penghujung tahun ya, luar biasa tentunya. eh di sini mungkin udah banyak ya coretan-coretan, tapi tentunya mungkin teman-teman juga butuh penjelasannya ya. Nah, tentunya kita akan hapus lagi semuanya dan kita akan breakdown dari awal, oke? Tanpa basa-basi lagi, langsung saja ke pembahasannya guys. Simak tentunya secara seksama. Oke, kita hapus dulu. Mulai dari breakdown di time frame H1 dulu ya. Kita fokus dulu di time frame H1. Ini di time frame H1 XAUUSD. Tentunya minggu-minggu kemarin saya juga sering banget gitu kan live stream di TikTok kayak gitu ya. Saya sering bahas juga mapping-mappingnya. Dan kita lanjutin lagi ya, sebenarnya di sini ada break of structure valid ya terakhir, lalu di sini ada inducement, lalu ketika harga dia naik dan jebol high di sini, ini menjadi change of karakternya kayak gitu ya. Mungkin teman-teman yang sering ikut saya pasti masih ingat lah gitu ya dengan mappingan ini, dan tentunya ini masih berlanjut kayak gitu ya, masih berlanjut. Oke, lalu dia sudah change of karakter, harga turun di sini, ngambil inducementnya di sini ya, ambil investment di sini. Lalu kita juga udah dapat ya zona buy-nya itu kan seperti biasa, tentunya di zona optimal trade entry-nya. Alhamdulillah luar biasa, minggu kemarin ya kita full senyum lagi kayak gitu. Semoga minggu depan ya, minggu berikutnya kita full senyum lagi juga tentunya. Alhamdulillah ya, kita dapat buy di sini kayak gitu kan. Lumayan ya, dapat beberapa cuan tentunya. Oke, ini karena udah nggak berlaku lagi, kita hapus aja. Tapi coretan-coretan change of karakter inducementnya ini masih berlaku tentunya. Dan ketika udah ngambil inducement, harga dia naik. Lalu di sini dia break of structure lagi ya, break of structure valid lagi, break of structure valid, break of structure valid lagi. Tapi dia belum mengambil buy sell liquidity di sini. Dia sempat kemarin ya, sempat dia hari Jumat juga ada taking action profit, mungkin karena harga masuk ke level supply ya. Di sini dia respon kayak gitu kan. Lalu tapi dari segi structure tentunya masih bullish ya, karena ditandai dengan di sini adanya break of structure. Lalu di sini inducementnya lagi nih. Nah, inducementnya ini dia sudah keambil juga ya, kayak gitu. Jadi sepertinya kayak gitu ya, analisa saya untuk hari Senin ini bisa langsung naik juga nih kayak gitu. Terus kita tarik Fibonacci-nya dari low-nya di sini ke high-nya di sini. Kenapa nggak di low di sini? Karena dia udah break of structure baru lagi kayak gitu. Jadi structure-nya udah baru. Berarti low valid di sini, low valid yang ini kemarin ya, minggu kemarin sebelumnya ini udah berpindah. Jadi low validnya udah di sini kayak gitu. Jadi penarikan Fibonacci-nya dari low valid di sini ke high-nya di sini tentunya. Nah, lalu nanti dapat zona optimal trade entry yang seperti biasa. Dan sekarang harga tuh ternyata sudah masuk ke zona optimal trade entry-nya ya. Kayak gitu. Nah, mungkin kita siap-siap buat hari Senin untuk ngambil langsung pencet buy-nya ya kayak gitu. Tentunya tetap kita harus waspada juga ya. Nanti ya kita bikin juga, kita buatkan juga ketika jika terjadi apa namanya, harga tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Lalu kita identifikasi juga, ternyata di sini ada order block juga ya, cukup lumayan kuat ya. Karena ada candle penurunan terakhir lalu dibarengi dengan 1 2 3 candle bullish ya. Artinya ini order block yang cukup lumayan kuat kayak gitu. Oke, lalu harga sudah ngambil inducementnya juga kayak gitu. Jadi kita siap-siap aja mungkin buat hari besok ya, Senin, ambil momentum buy-nya lagi nih. Kayak gitu. Lalu kita tarik juga nih di sini ya, kita tambahin juga ada trend line kayak gitu ya, yang tentunya masih menunjukkan dia bikin lower high ya, jadi harga terendah yang semakin meninggi juga. Lalu ya higher high juga, harga tertinggi yang semakin meninggi tentunya kayak gitu. Oke, di sisi lain tentunya ada FVG juga ya, FVG yang masih fresh juga, artinya
sangat memungkinkan mungkin minimal bisa naik ke FVG di sini kayak gitu ya, dengan target FVG di sini kayak gitu. Lalu mungkin ada respon dulu di FVG, dia turun dulu, lalu dia bisa lanjut naik lagi kayak gitu. Kalau misalnya memang dari structure ya, dari secara structure seperti ini nih kayak gitu, dari secara struktur mungkin bisa aja nanti ya besok kayak gitu kan, hari Senin dia bikin pattern dulu nih di sini, entah mungkin dia bikin double bottom ya, pattern double bottom mungkin ya, terus dia langsung naik kayak gitu kan, ngejar ke FVG minimal target kenaikan terdekatnya kayak gitu kan, respon dulu ke bawah lalu dia bisa lanjut naik lagi seperti itu gitu ya. Apa namanya, struktur pertama atau skenario pertama ya, skenario utama kayak gitu untuk besok hari Senin ya. Artinya kalau misalnya kita simpulkan untuk analisanya XAUUSD buat minggu depan juga masih dominan bullish ya untuk biasnya kayak gitu. Adapun kalau misalkan untuk zona buy-nya sebenarnya sekarang juga sudah masuk ke zona buy-nya ya kayak gitu kan, karena sekarang masih weekend kayak gitu, jadi masih tutup ya, jadi kita siap-siap aja buat hari Senin. Mungkin kita bisa ancang-ancang untuk siap-siap ambil momentum buy-nya ya di zona optima trade entry plus order block ini kayak gitu, kurang lebih di kisaran 4.200 sampai 4188 ya, 4188. Dan yang menjadi kunci supportnya, nah jangan lupa juga ini menjadi kunci support validnya ya, ini menjadi low validnya, kita tandain juga teks, tandain jadi low validnya ya, kok low sih, low valid. Nah low validnya di sini kayak gitu, artinya jika nah kita kan harus jaga-jaga juga ya, antisipasi ketika harga tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tentunya kita minimal punya backup plan-nya. Nah jika tembus low valid ini, nah harus kita udah mulai hati-hati itu, hati-hati karena harga dia bisa melanjutkan lagi penurunannya lagi kayak gitu. Artinya biasnya sudah bukan bullish lagi kayak gitu, tapi sudah bisa dikatakan ya dia sudah change of karakter lagi gitu ya, sudah change of karakter lagi, dan ya dia menunjukkan apa namanya, bentar ini garis putus-putus aja lah ya. Nah apa namanya, dia bisa melanjutkan penurunannya lagi kayak gitu ya, jika tembus low valid di sini kayak gitu. Jadi harus hati-hati kayak gitu, kita tandain ya level-level kuncinya kayak gitu. Jika tembus ya, jika tembus, nah hati-hati ya jika tembus. Tembus juga di sini bukan tembus dengan shadow ya, kalau tembus itu harus benar-benar harus dengan body kayak gitu, dan apa namanya, penurunannya juga harus benar-benar impulsif kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan dia nanti tembus tapi cuman shadow, nah hati-hati, itu bisa dikatakan masih hanya sebatas liquidity sweep aja kayak gitu. Tetap kita harus hati-hati juga ya, takutnya kena stop loss doang kayak gitu kan, yang ngejilat stop loss doang, apa namanya, dia langsung terbang lagi. Jadi dia benar-benar kita harus pastikan dia benar-benar tembus kayak gitu. Di harga berapa berarti level kuncinya, berarti kurang lebih di kisaran 4175 ya, 4175. Nah jika tembus ini kayak gitu kan, saya ngelihat juga tadi di time frame H4 ya, kalau misalkan di time frame H4 memang ini untuk skala besar ya kayak gitu kan, atau eksternal strukturnya juga sama sebenarnya, masih break of structure ke atas, artinya masih dominan bullish. Tapi ya karena H4 cakupannya cukup luas kayak gitu ya, atau misalkan range-nya lebih besar kayak gitu kan, jadi ada potensi juga dia terjadi koreksi kayak gitu. Potensi koreksi tidak menutup kemungkinan kayak gitu ya, kalau misalnya kita tarik dari struktur MH4-nya di sini kayak gitu kan. Zona optimal trade entry-nya itu bertepatan di harga atau di level ini nih, kurang lebih di 4100 ya, 4100. Mana coba kita tandain zona optimal trade entry-nya, 4100 ya, betul ya, kurang lebih ada di 4100. Dan di sini ada order block terakhir juga ya, order blocknya cukup lumayan kuat juga dan masih fresh. Ini bisa kita jadikan sebagai zona premium untuk buy-nya ya, atau zona diskonnya nanti kayak gitu. Order block ya, di order block ini, atau zona demand-nya nih kayak gitu ya, kita tandain aja nih kayak gitu. Jika harga nanti malah dia turun kayak gitu kan, dan jebol structure market tadi di time frame H1 tadi ya kayak gitu. Jadi artinya kalau misalkan tadi dia tembus 4175 ya di time frame H1 di sini gitu kan, tidak menutup kemungkinan ya harga bisa ngejar ke structure market
zona premiumnya atau zona diskonnya di time frame H4 kayak gitu. Jadi kita harus tetap siaga juga ya. Berarti kurang lebih di kisaran berapa tadi ya, 4100 sampai paling paling bawah mungkin 4050 ya, 4050 kayak gitu teman-teman ya. Nah, itu mungkin outlook buat minggu depan ya. Sebenarnya simple sih kayak gitu kan, sebenarnya simple. Oh, news ya, news kalau misalkan dari segi outlook news tentunya buat minggu depan itu ada apa namanya FOMC ya, FOMC. Jadi tetap kita harus siap siaga juga nih menghadapi FOMC ya. Buat teman-teman juga ya, just info mungkin kalau misalkan yang mau baca-baca artikel kayak gitu kan, yang mau belajar-belajar tuh bisa di websitenya Widimax ID ya. Ini website punya saya sendiri pribadi, tentunya saya juga sering ngasih mapping-mappingan di sini, ngasih informasi-informasi, ulasan-ulasan mingguan kayak gitu kan, dan news-news yang berdampak besar tentunya ya. Nah, ini untuk outlook nanti minggu depan ya dari segi fundamentalnya. Lah di hari Selasanya ada lowongan pekerjaan, lalu kalau ini inventory minyak mentah sih nggak terlalu signifikan ya untuk emas tentunya. Nah, yang menjadi poin utama itu buat minggu depan ini adalah FOMC kayak gitu ya. Jadi kita harus hati-hati. Tanggal berapa FOMC? Tanggal 11 ya, jam 2 dini hari itu. Seperti itu. Tentunya insya Allah nanti kita akan live streaming juga ya. Live di TikTok lah seperti biasa mungkin ya. Nah, buat teman-teman juga biar tidak ketinggalan info-info seputar trabarnya, info-info update mappingannya. Gitu kan teman-teman, Bapak Ibu semuanya sobat trader yang mau belajar gitu ya. Juga bisa tuh join ke grup official member VIP kelas di Dimax-nya. Kayak gitu. Teman-teman bisa hubungi nomor WhatsApp saya ya. Nomor WhatsApp-nya yang ini nih. 0888 0189 4948. Teman-teman boleh join ya tentunya. Biar tidak ketinggalan info-info update-nya, info-info seputar trabarnya, live tradingnya, dan tentunya edukasi beserta signal-signal tradingnya setiap hari. Itu aja paling Bapak Ibu teman-teman. Semoga apa yang sudah saya sampaikan, apa yang saya bagikan tadi tentunya bisa membantu, bisa menambah insight analisa juga buat minggu depan ya. Tentunya di sini disclaimer juga, di sini analisa bersifat prediktif ya, tidak sepenuhnya 100% pasti selalu akurat tentunya. Jadi kita harus tetap jaga manajemen resikonya. Itu aja paling Bapak Ibu. Sekali lagi yang mau join ke grup WhatsApp ya, yang mau join ke grup official member VIP kelasnya, Bapak Ibu bisa hubungi saya di WhatsApp ya. WhatsApp di 0888 0189. Ini kenapa jadi pindah? Sorry. 0189 4948. Nah, ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa hubungi ke nomor WhatsApp saya ini. Yang mau tanya-tanya boleh, yang mau konsultasi juga boleh, yang mau edukasi, yang mau bimbingan boleh ya Bapak Ibu. Yang mau join ke grup WhatsApp-nya juga boleh. 0888 0189 4948. Paling itu aja Bapak Ibu untuk video kita kali ini. Tentunya sekali lagi semoga membantu dan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, dan salam profit konsisten selalu. Bye-bye.